Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya, teman-teman residen Universitas UMY? Mungkin sekarang kita belum ketemu atau sudah ketemu pas antum lihat video ini. Video ini akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama tentang ilmu tajwid. Baik, izin saya akan menjelaskan. Semoga dengan penjelasan ini antum semua bisa paham ya. Baik, kita akan bahas yang pertama mengenai ya di pertemuan pertama ini pembahasan kita adalah tujuan pembelajarannya adalah tentang pengertian. Jadi apa itu dari ilmu tajwid sendiri itu apa? Habis itu baru nanti tujuan. Terus hukum ilmu tajwid. Terus ada lahan. Lahan artinya kesalahan ya, kesalahan dalam membaca Quran. Ada marotibul qiraah atau ini juga disebut marotibul tilawah ya. Ada yang penyebutan lain yaitu marotibul tilawah. Nah, apa tentang tempo dalam membaca Quran? Terakhir adalah siro isti'adzah wal basmalah. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, mudah-mudahan Anda bisa paham. Oke, secara ringkasannya dalam pita pikiran sudah kami buatkan. Nanti secara hukum kan ada dua. Ya, hukum belajar ilmu tajwid itu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kapan fardu ain, kapan fardu kifayah? Fardu ain ketika hendak membaca Al-Quran. Nanti kalau fardu kifayah hukumnya ketika hendak belajarnya. Jadi kalau sudah ada yang belajar dari satu yang mewakili tetangga, ada yang mengatakan tetangga, ada yang mengatakan satu rumah, maka sudah gugur seluruh kewajiban. Bahkan ada yang mengatakan ini jika ada satu muslim yang sedang belajar maka yang lain itu gugur. Paling kuat adalah tetangga ya atau satu firqah ya, tetangga itu 40 rumah samping ke kiri ke kanan itu sudah belajar maka gugur kewajibannya. Namun kalau antum semua hendak ingin belajar Quran, maka berlaku membaca Al-Quran maka berlaku hukum fardu ain. Ya, hukum mengamalkan itu adalah fardu ain. Nah, apa tujuan belajar ilmu tajwid? Itu banyak. Ada menjaga kemudian bacaan, menghindari kesalahan bacaan, memperindah lantunan bacaan. Nanti akan kita bahas secara detail. Nah, nanti dalam baca Al-Quran itu juga ada lahan. Lahan itu kesalahannya. Ada lahan jali, ada lahan kafi. Ada kesalahan jelas yang nanti bisa merubah makna, ada kesalahan samar yang nanti tidak sampai merubah makna, namun tetap ditamakan kesalahan. Nanti marot atau atau tilawah itu ada tahqiq, temponya ada yang pelan banget, ada tadwir menengah, ada hadar yang sangat cepat. Kemudian sigo isti'azah, isti'azah wal basmalah itu artinya cara membaca ya bacaan isti'azah wal basmalah. A'udzubillahi dan bismillah. Bagaimana hukumnya, bagaimana lafal dan cara bacanya. Oke, kita akan mulai ya bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti silakan antum baca sendiri. Kita sudah share ini ya. Kita mulai dari pengertian ilmu tajwid. Jadi video ini akan membahas pengertian ilmu tajwid. Nah, ini secara teorinya ya. Tajwid itu kan dari bahasa Arab. Tajwidan, masdar dari kata jawwada ini. Jawwada yujawwidu tajwidan mujawwadatan. Ada dua masdarnya. Bisa tajwidan. Oh ini maaf, ini bukan masdar ya. Mujawwadatan mujawwid. Ya, ini masdar ada mujawwadatan, ada tajwidan. Terus mujawwidun, mujawwadun, jawwid la tujawwid. Berarti artinya memperbaiki, menyempurnakan atau memantapkan. Nah, ada eh, pendapat lain yang mengatakan bahwa apa bedanya tajwid dengan tahsin? Tahsin. Ya, apa bedanya tajwid dengan tahsin? Ya, kalau kita lihat pola kalimatnya atau dalam bahasa Arab namanya bab bab sorofnya itu ya. Itu sama dengan bab fa'alah ya. Fa'alah. Jadi wazan itu wazan fa'alah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Hassana yuhassinu tahsinan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ya, kalau pendapat dari Syekh Aiman, Syekh Aiman Rusdi, Syekh Aiman, itu mengatakan tajwid dan tahsin itu sama, nggak ada bedanya. Cuman di konteks Indonesia ya. Di konteks Indonesia
Biasanya tahsin itu lebih diarahkan kepada memperbaiki bacaan. Jadi dengan serius. Kalau tajwid itu biasanya belajar tentang hukum-hukum tajwid, nun mati, mim mati, sukun. Allah alam. Jadi kalau secara aslinya tahsin dan tajwid itu sama, nggak ada bedanya. Jadi kita kembali ke pengertian tadi. Jadi kalau kita bicara tentang tajwid, ada ulama itu Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf haknya min sifatin dari sifatnya laha dan yang dimilikinya wa mustahaqqaha dan mustahaknya, ciri khasnya. Jadi ada hak, ada mustahak. Nanti ada sifat, hak yang menjadi sifat, mustahaknya itu ya yang menempel kepadanya. Wardu kullu wahid li aslihi, mengembalikan setiap huruf pada asal makhrajnya, wal fadh bil fadh kamithlihi. Ya, melafalkan dan tepat seperti yang al fadh bil fadh itu melafalkan lafaz dengan tepat kamithli seperti semisalnya. Wa mukmilun man ghairi ya, wa mukmilun man ghairi ma takallufi bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Jadi mau mukmil menyempurnakan bacaan min ghairi ma takalluf tanpa dibuat-buat bil lutfi dengan kelembutan minan nuqi bila ta'assuf. Dalam ucapan tanpa ta'assuf, tanpa jadi takalluf itu nggak bisa. Antum buat-buat cara baca apalagi yang sering dibuat-buat. Kaf yang terlalu terlalu berlebihan kan-nya sampai ca nah gitu nggak boleh takalluf. Ta'assuf juga nggak boleh. Maksa-maksain. Oh, oh, itu kurang pas. Tapi kalau untuk belajar awal-awal nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau cocok kan nggak ada ya orang imam tuh baca. Itu nggak ada. Biasanya ya tetap dengan bilutfi, dengan kelembutan. A'u, a'udzu billah, gitu. Dan sebagainya. Jadi itu bilutfi. Jadi ingat, tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf, ya ini ya, pembahasan setiap huruf, haknya. Haknya itu berupa sifat. Mustahak, wah mustahak itu jadi hak itu berupa sifat nanti juga ada makhrajnya karena mengembalikan setiap pada asal makhrajnya. Jadi ada mustahak juga, mustahak nanti ada taju, ada nun mat, ya, ada hukum-hukum lainnya. Nah, kalau kita menurut pendapat lain menurut Syekh Muhammad Shadiq Al-Qamhawi rahimahullah taala, ikhraju kulla ya ikhraju kulla harfin min makhrajiha ma'a i'tai haqqiha wa mustahaqiha. Sama ya. Menurunkan bunyi setiap huruf dari makhraj makhrajnya dengan menyatakan hak dan mustahaknya. Hakul huruf adalah sifat yang senantiasa menjadi huruf, ada sifat yang terkadang menjadi huruf tertentu atau sifat tambahan. Jadi ada ciri khas, ada sifat ya. Nanti kan kita akan belajar ya hakul huruf. Jadi sifat yang melekat itu biasanya ada 5 ya. Tapi mustahaknya itu ada yang enggak gitu dan sebagainya. Maka di mustahakul huruf juga dibahas tentang hukum-hukum lainnya gitu. Kalau ada nun, ada hukum nun mati dan sebagainya. Ada gunnah dan sebagainya. Itu kita ulang pembahasan mengenai eh, yang ini ya, mengenai hukum ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid tadi pengertiannya apa? Pengertian ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran agar agar apa teman-teman? Agar kita itu tetap menjaga hak dan mustahaknya huruf. Jadi itu ilmu tajwid. Ya, seperti Imam Jazari mengatakan wa huwa ita'al hurufi haqqaha. Tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf haknya berupa sifat dan ciri khasnya. Jadi itu ilmu tajwid ya. Jadi ilmu tajwid itu jangan dianggap sebagai hanya teori nun mati, ikhfa, mat, dan sebagainya. Ya, tajwid kalau dalam sisi bahasa Arab sama dengan tahsin. Itu kesimpulan di awal. Jadi ilmu tajwid itu fungsinya untuk menjaga hak dan mustahak. Mustahak. Terus ada lagi makhraj dan makhrajnya. Juga. Ya, antum ya pahami aja di sini dari syair dari matan Muqaddimah Jazariyah.
وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها مستحقها ورد كل واحد لأصله والفظ بالحفظ كمثله. Yang setiap huruf pada asal makna melafalkan dengan tepat, walfal bil fadl kamitslihi wa mukmilun min ghairi ma takallufi, dapat dibuat-buat dengan kelembutan ucapan tanpa dipaksa. Paling gampang penelitiannya ini, mengeluarkan menjadi setiap huruf dari makhrajnya dan menyertakan hak dan mustahaknya. Jadi makhraj nanti dapat keluar, hak mustahaknya sifatul hurufnya. Dan ini menjadi dasar awal ya. Jadi irama tidak ada dalam tajwid ya. Jadi irama tidak ada dalam pembahasan tajwid. Karena bagi beberapa ulama, tajwid itu sudah termasuk memperindah bacaan. Allahu a'lam bishawab. Itu pembahasan pertama. Saya hentikan dulu videonya, kita lanjut ke pembahasan hukum dan tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum.